Moskow telah membalas ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Rusia agar mengakhiri perangnya melawan Ukraina dalam waktu 10 hingga 12 hari ke depan. Ultimatum Trump itu jika diabaikan akan memicu ancaman sanksi besar terhadap Moskow. Respon Moskow disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Menurutnya Rusia bukanlah Israel atau Iran dan setiap ancaman terhadap Rusia merupakan langkah lain menuju potensi konflik. Ultimatum Trump juga disampaikan pada hari Senin saat mengunjungi Skotlandia. Apakah ultimatum Donald Trump justru memicu Rusia mempercepat konfrontasi militer? Mampukah sanksi ekonomi besar menekan Rusia yang kini dekat dengan blok BRICS? Apakah NATO siap menghadapi resiko eskalasi jika Rusia menolak ultimatum ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Azwar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Baik, Bung Hasbi, bagaimana menurut Anda pergeseran pendekatan Donald Trump dari diplomasi ke ultimatum berdampak pada posisi Amerika dalam konflik Ukraina ini? Apakah hal ini mempercepat proses negosiasi atau justru mendorong Rusia untuk memperkuat koalisi anti Barat, Bung? Ya, Bung Anggi ya. Jadi ini kan sebenarnya stylenya Trump ya. Trump itu kan emang sejak menjadi presiden menggampangkan segala sesuatu ya, Bung Anggi ya. Tapi persoalan Ukraina ini kan dan Rusia tidak segampang itu. Karena ini bicara mengenai satu, dari sisi Ukraina, kedaulatan negara Ukraina. Yang kedua adalah dari sisi Rusia adalah Rusia merasa terancam oleh ekspansi NATO. Kan itu yang inti persoalan gitu. Jadi selama Ukraina masih dalam poros kepentingannya NATO, maka selama itu Rusia tidak akan mau tunduk gitu pada apa tidak mau tunduk pada Amerika Serikat, tidak akan mau menerima apa namanya pendekatan-pendekatan damai oleh Amerika Serikat, bujukan-bujukan dari Amerika Serikat sampai Rusia itu mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, Trump ini eh, pada akhirnya kembali dengan gaya agresif Amerika sejak era Biden, Bung Andi. Saya kira memang Amerika dengan memahami dengan melihat posisi Ukraina ya sebagai kartu untuk menekan atau untuk membatasi ekspansi politik Rusia, ya memang tidak ada pilihan lain bagi Amerika Serikat kecuali agresif gitu. Dan yang memulai ini kan sebenarnya adalah Amerika Serikat. Jadi kalau Trump itu eh, memandang enteng ini dengan menyederhanakan masalah, ya ini kan gaya dia secara personal saja gitu. Tapi pada akhirnya Trump akan ikut gaya atau kepentingan Amerika Serikat secara luas terhadap wilayah atau terhadap politik regional di wilayah Eropa Timur dan kepentingan NATO bersama dengan kepentingan Amerika Serikat. Jadi pada akhirnya memang Trump akan kembali kepada eh, khitoh, kepada apa istilahnya, kepada strategi politik utama Amerika Serikat di wilayah Eropa gitu. Dan menurut Anda dalam konteks rivalitas global, sejauh mana ultimatum Donald Trump beresiko memicu pembentukan blok-blok kekuatan baru terutama antara Rusia, China, dan Iran sebagai bentuk resistensi terhadap unilateralisme Amerika, Bung? Ini bukan lagi berpotensi ya Bu Anggi ya, tapi sudah jalan Bu Anggi. Sejak perang 2022 ya, itu kan eh, berbagai macam cara dilakukan oleh koalisi Amerika dan Barat untuk menghantam Rusia gitu. Embargo lah, transaksi keuangan internasional eh, ditutup lah, macam-macam kan. Tapi Rusia dengan mitra-mitra yang sudah terbangun selama ini, utamanya di BRICS, Rusia bisa tetap eksis ternyata sampai hari ini, Bung Anggi kan, gitu. Dari segi ekonomi Rusia tetap surplus dengan ekspor minyaknya, dengan dengan mengalihkan kepada mitra-mitra baru dan mitra-mitranya Rusia, apalagi di BRICS ini kan besar, negara-negara besar semua secara ekonomi. Ada siapa? Ada Cina, ada India utamanya ya sebagai pasar yang sangat besar gitu. Dua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Kalau digabung itu kan berarti 2 miliar lebih, Bung Anggi. Dan dua negara ini adalah dua negara yang sangat-sangat maju untuk saat ini secara ekonomi gitu. Dan Cina lah yang menopang Rusia secara ekonomi selama ini gitu.
bersama dengan India, bersama dengan Iran, dan itu membuat upaya embargo, upaya sanksi ekonomi, baik politik yang dilakukan oleh Barat menjadi tidak mempan terhadap Rusia. Jadi ini sudah ongoing ini Bung Anggi ya, bukan lagi potensi gitu. Lantas, apakah pendekatan sanksi agresif dan tekanan ekonomi Amerika akan efektif dalam menghadapi Rusia yang kini telah memperdalam ketergantungannya pada mitra yang tadi Anda sebutkan non-Barat seperti BRICS dan Global South ini, Bu? Oh, tidak efektif. Malah yang terjadi sekarang itu kan BRICS menjadi nambah terus, ya kan, negara-negara Arab gitu, termasuk Indonesia juga gabung gitu. Karena sekarang kondisi ekonomi kan sedang tidak menentu, Bung Anggi ya. Apalagi misalnya minyak di Timur Tengah ini kan agak terancam gitu, ekspor-ekspor minyak dan gas gitu. Karena perang yang tidak kunjung berhenti, sehingga negara-negara lain, termasuk Indonesia tentunya, itu kan mereka akan mencari alternatif-alternatif lain, sumber-sumber sumber-sumber energi gitu. Dan kebetulan ini Rusia ini lagi butuh pasar-pasar baru gitu. Jadi dengan bertambahnya keanggotaan BRICS, apa kalau awalnya cuman Brasil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika Selatan, sekarang kan udah nambah Mesir kan, Arab Saudi, Argentina, Indonesia gitu. Dan ada puluhan lagi negara yang lain yang sekarang sedang bermitra dengan BRICS. Artinya apa? Artinya ini semakin melemahkan upaya politik dari koalisi Barat untuk menghantam Rusia, Cina, termasuk Iran. Nah ini malah semakin menarik jadi Bung Anggi ya. Ke depan ini koalisi Barat menjadi semakin terlemahkan oleh munculnya koalisi-koalisi baru yang dipimpin oleh Rusia, Cina gitu. Walaupun memang di situ kebanyakan masih motifnya ini ya, motifnya pragmatisme ekonomi gitu. Tapi saya kira pada akhirnya tetap berdampak pada politik gitu. Jadi Amerika tidak bisa lagi semudah itu main menekan-nekan negara lain gitu. Karena ternyata sudah ada eh, alternatif lain bagi negara-negara yang sedang disanksi atau diancam sanksi. Ya kalau Anda tidak, jadi misalnya Indonesia nih, Indonesia terancam sanksi oleh Amerika Serikat. Indonesia tidak akan terlalu panik karena Indonesia sudah punya alternatif lain gitu. Lantas, bagaimana retorika Donald Trump dan respon dari Moskow menurut Anda mempengaruhikah stabilitas kawasan Eropa Timur serta kemungkinan perubahan sikap negara-negara NATO yang semakin terjepit di antara eskalasi dan negosiasi ini, Bung? Ya, ini kan 2 tahun, berapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir lebih ini kan modelnya skalanya menjadi stabil ya, Bung Anggi ya. Jadi apa namanya? Saya kira untuk ke depan ini akan seperti itu sampai akhirnya ya mungkin sampai akhirnya ada kesepakatan lah, kesepakatan yang kalau dalam perspektif Rusia tentunya adalah kesepakatan Ukraina menyerah, kemudian Rusia itu bisa mengambil alih dengan tenang wilayah timur Ukraina karena itu akan menjadi buffer zone istilahnya ya, akan menjadi zona penyangga dan akan menjadi zona militerisasi baik-baik buat Rusia. Dan saya kira itu yang diinginkan oleh Rusia gitu. Kalau tidak bisa menaklukkan Ukraina secara keseluruhan, setidaknya wilayah Ukraina di wilayah timur itu, Luhansk, Donetsk misalnya kan, itu diambil alih oleh Rusia dan kemudian itu menjadi zona pertahanan Rusia. Itu setidaknya karena yang diinginkan oleh Barat itu kan adalah seluruh wilayah Ukraina ini itu masuk dalam koalisi NATO dan kemudian setelah itu Ukraina itu akan menjadi apa? Akan menjadi benteng pertahanan NATO di wilayah Eropa Timur dan itu yang tidak diinginkan oleh Rusia. Dan perang-perang yang terjadi sekarang ini kan modelnya arahnya ke sana gitu. Ini kan kepentingan politiknya kan begitu. Dari awal ya Rusia tidak ingin NATO ekspansi, apalagi langsung di tetangga rumahnya sendiri Rusia dan itu kan ancaman kedaulatan yang sangat besar ya. Ancaman politik yang sangat besar. Dan di sisi yang lain Barat sebenarnya itu menggunakan Ukraina untuk itu. Nah, Ukraina juga ini kita juga bisa melihat ke depan Ukraina ya. Apakah Ukraina tetap akan kekeh mengikuti strategi politik Barat atau pada akhirnya Ukraina akan ya sudahlah kita kompromi saja dengan Rusia
dan kita bergantung sama Rusia. Jadi beralih beralih gitu loh dari dari dukungan dari kebergantungan terhadap Barat, kemudian akhirnya lebih dekat kepada Rusia. Dan sejarah Ukraina begitu, Bung Anggi ya. Pernah menjadi bagian dari Soviet, kemudian akhirnya menjadi sangat pro Barat, ya kan? Dan kemudian pro Rusia. Jadi ini adalah hal yang mungkin terjadi. Nah, tinggal nanti kita lihat. Ini kan sambil perang ini kan sebenarnya sambil nego nih, gitu. Sambil nego, saya kira Ukraina juga punya harapan besar untuk menghentikan perang. Begitupun juga Rusia, saya kira. Gitu. Jadi kita lihat ke depan saja. Tapi saya kok merasa ini ke depan ini kelihatannya akan ada kompromi ya. Akan ada kompromi khususnya dari Ukraina bisa jadi. Karena lama-lama kan perang akan selesai ya. Dan saya yakin Rusia tidak akan mungkin berkompromi dalam konteks Ukraina akan masuk ke NATO. Nggak akan mungkin berkompromi. Itu pun ketika Ukraina pada akhirnya masuk ke NATO, sebagian wilayah Ukraina akan diambil alih oleh Rusia. Ini sama dengan wilayah Crimea gitu kan. Crimea yang masuk ke kedaulatan Ukraina kan diambil alih sama Rusia. Karena itu kan berada di Laut Hitam. Nah, Laut Hitam ini kan jalur transportasi Rusia masuk ke Timur Tengah dan ke Eropa kayak jalur lain gitu, selain jalur darat. Karena kalau jalur darat kan harus melalui Ukraina ke barat. Jalur lain itu ya jalur ke laut. Laut Hitam itu, dan Laut Hitam itu kalau apa Rusia butuh pos gitu, dan pos yang strategis di sana adalah Crimea. Sejak tahun 2014 itu kan sudah diambil alih oleh Rusia gitu, dan Rusia pengen apa namanya sekarang ini Ukraina juga tidak jatuh ke NATO, atau kalau jatuh ke NATO at least wilayah timur Rusia, Ukraina itu diambil alih sama NATO, sama Rusia gitu. Nah itu tidak ada kompromi. Nah yang mungkin berkompromi cuma Ukraina menurut saya, karena Ukraina kan sebenarnya dari sisi geografis kan terhadap Amerika sangat jauh sekali gitu. Negara-negara Eropa juga tidak seagresif Amerika Serikat. Jadi kemungkinan ke depan ini em, malah Ukraina yang akan berkompromi dan mungkin akan milih berdamai dengan Rusia pada akhirnya gitu. Tapi dengan catatan saya kira ke depan adalah Rusia mau mundur dari wilayah yang dikuasai di Ukraina. Itu akan menjadi kartu lah saya kira gitu. Baik, Jazakallah Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi menambah cakrawala bagi kita bahwa ini lagi-lagi permainan antara negeri sekutu yang lagi-lagi hanya menguntungkan pihak mereka dan tidak menguntungkan bagi kita tadi, karena Bung Hasbi juga sampaikan hanya kepentingan ekonomi. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Inggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.